kita di pertemuan kedua ini, agenda yang akan kita pelajari yang pertama yaitu penelitian ilmiah yang baik itu nanti seperti apa, kemudian bagaimana cara mencari jumlah penelitian. Mungkin teman-teman sudah pernah, nanti akan saya tunjukin cara yang lebih baik lagi. Kemudian nanti pembahasan tema teman-teman yang sudah dipilih dan juga penentuan rencana judul penelitian. Metode pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu problem based learning. Nah, teman-teman dari minggu kemarin sudah saya kasih tahu bahwa teman-teman disuruh mencari jurnal penelitian. Dan di jurnal penelitian itu hasilnya kan berbeda-beda. Nah, tugas teman-teman adalah mencari hasil yang berbeda-beda tersebut. Itu kan terjadi problem ya. Problemnya adalah kenapa dengan penelitian yang temanya sama, tapi kok menghasilkan hal yang berbeda. Jadi di situ ada problem. Problem itu yang harus teman-teman cari dari jurnal penelitian. Nah, bagaimana penelitian ilmiah yang baik itu? Penelitian ilmiah ada 3 proses ya yang jelas ya. Yang pertama adalah proses input. Proses input adalah bagaimana teman-teman mencari data untuk melakukan penelitian. Data itu baru bisa berupa data primer maupun sekunder. Data primer itu teman-teman dapatkan dari jurnal ilmiah, dari skripsi yang sudah ada, atau dari berbagai hal yang bisa ditemukan di internet. Kemudian untuk data sekunder adalah data yang sudah ada, yang misalkan di sebuah perusahaan ada laporan keuangan, teman-teman bisa download laporan keuangan itu, kemudian teman-teman bisa mencari data di situ. Misalkan aset perusahaan Unilever berapa, profitnya dia berapa, itu bisa dikumpulkan. Itu yang namanya inputnya. Jadi data-data yang dikumpulkan itu input. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, kita proses. Nah, pemilihan proses itu banyak sekali metodenya. Metode itu yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau untuk hari ini kita hanya sekedar mengetahui dulu. Nah, setelah kita proses dari data, kemudian kita proses, outputnya adalah hasil penelitian kita ini sendiri. Penelitian kita outputnya apakah nanti misalkan apakah aset mempengaruhi profit dari perusahaan atau tidak. Itu harus dihitung menggunakan statistik yang teman-teman sudah pelajari di kelas statistik. Nah, itu outputnya teman-teman. Kemudian setelah seperti itu, teman-teman juga harus membuat rekomendasi atau saran. Seperti pada makalah-makalah kan biasanya ada saran, ada penutup ya. Nah, itu untuk tema penelitian. Nah, tema penelitian pada riset perbankan syariah ini itu banyak. Teman-teman nanti bisa meneliti tentang minat, kepuasan atau loyalitas dari para nasabah di perbankan syariah. Kemudian misalkan tentang kinerja dari perusahaan bank syariah itu. Kinerjanya bisa dari sisi keuangan, dari sisi manajemen dan lain sebagainya. Kemudian model bisnis, misalkan ada BMT, ada joint venture seperti yang tadi kita bahas. Kemudian ada merger seperti BSI. Itu model-model bisnis yang terjadi di luar kita. Itu bisa teman-teman ajukan sebagai sebuah penelitian. Kemudian event study adalah fenomena yang terjadi. Misalkan bank syariah kemarin kena hacker, seminggu full tidak bisa digunakan banknya, baik ATM-nya maupun mobile banking-nya. Itu kenapa? Itu bisa dibahas. Itu namanya event study. Kemudian saat ini dunia sudah digital dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mempelajari atau meneliti tentang digital banking, tentang e-payment, e-commerce menggunakan QRIS. Itu juga tema-tema yang menarik diteliti. Kemudian lembaga keuangan itu kan bukan hanya bank saja ya. Ada asuransi, ada pegadaian, ada pasar modal. Itu juga boleh teman-teman untuk diteliti. Ini tema-tema yang sering diajukan oleh mahasiswa. Teman-teman juga bisa eksplor sendiri, mencari di luaran untuk menjadi penelitian. Nyarinya gimana? Untuk jurnal-jurnal atau untuk ide-ide yang harus kita cari. Apakah cukup hanya nongkrong di perpustakaan? Enggak ya. Cara paling simpel ketika kita melakukan penelitian adalah mencari di internet. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Akan tetapi saya ingin teman-teman menjawab dulu ya. Dari
Ini bawa gadget semua kan ya? Silakan buka gadgetnya. Silakan isi sesuai dengan apa yang teman-teman sudah tahu. Sudah sampai ya di WA? Oke. Sudah mulai kelihatan. Wah, ngumpulnya di cuma sudah ada yang pernah tahu saya dari juga Springer pakai bagus meskipun 82% masih boros pula. Saya direct 14%, Springer 15%. Yang Emerald Insight, Progress sama Wilayah sama sekali belum pernah dengar. Jadi yang teman-teman isi tadi di Nantimeter itu adalah publisher atau penerbit jurnal internasional. Jika ada yang sudah menjawab saya direct, itu memang salah satu publisher jurnal internasional yang paling terkenal. Akan tetapi Emerald itu juga salah dua yang paling terkenal. Saya sekali untuk mengetahui. Kalau Google Scholar pasti sudah tahu ya seperti apa. Seperti ini nanti teman-teman bisa mencari jurnal situ. Nah, tapi terbatasnya jurnal yang Google Scholar itu belum sepenuhnya terakreditasi semuanya. Jadi masih nyampur. Ketika kita ingin jurnal yang sudah terakreditasi, apalagi internasional, kalau yang terakreditasi nasional, teman-teman bisa mencari di Sinta. Sudah tahu semuanya. Nah, ketika yang ingin internasional, karena kan nanti untuk membuat penelitian, rujukan kita harus ada yang internasional juga. Apalagi sampai sudah ketemu sama pembimbing, itu biasanya sudah disuruh menggunakan jurnal internasional, misalnya minimal 5 dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara kita menemukan tema yang baik, kita bisa menggunakan publisher ini. Yang pertama adalah saya direct, sebagiannya sudah pada tahu. Nanti kita tinggal ketik mau mencari apa. Misalkan financial performance ya, kinerja keuangan perusahaan Unilever atau kinerja keuangan BSI itu ada. Kalau bank syariah ya, misalkan bisa. Nah, yang tidak salah kalau saya direct itu dari Belanda, itu dari Belanda. Kemudian ada dari Inggris, ini namanya Emerald Insight. Nah, teman-teman bisa juga nyari di sini, cari sebenarnya mau temanya seperti apa. Misalkan performance finansial atau kinerja keuangan bank syariah di dunia. Bisa kalau internasional dunia. Ada Springer. Springer juga ada. Springer itu dari Jerman. Jadi salah 3 yang paling terkenal di dunia untuk publisher itu ada Science Direct, Emerald Insight sama yang lain-lainnya lumayan terkenal kalau memang kita terbiasa, tapi biasanya 3 itu yang bisa ditujukan utama. Ada Wiley, kemudian ada ProQuest. Nah, kebetulan untuk IAIN Kudus itu sudah berlangganan ProQuest. Apakah sudah tahu? Belum ya. Nah, ciri khas kalau kita sudah berlangganan jurnal itu di sini ada namanya. Jadi misalkan kalau yang itu sudah langganan Emerald, sudah langganan Science Direct, itu biasanya di websitenya kalau menggunakan wifi dari kampus itu sudah ada namanya. Jadi kita tinggal download aja. Karena namanya publisher internasional itu biasanya
bayar, jadi nggak gratisan. Nah kalau untuk pingin yang gratis harus pakai wifi kampus, tapi sayangnya yang terus langganannya adalah ProQuest, bukan Emerald. Biasanya kalau yang anak FB senangnya di Emerald Insight. Tapi bisa minta tolong ke kampus yang lain yang kebetulan misalkan langganan, itu bisa, karena mereka cuma pakai wifi udah bisa. Oke, selanjutnya untuk mencari tema penelitian tadi sudah bisa ya. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan beberapa jurnal, kita sudah menemukan sesuai tema-tema yang kita inginkan, judul penelitian yang akan kita buat sebaiknya seperti apa? Yang pertama, judul itu merupakan gerbang pertama ya. Teman-teman kalau beli novel biasanya dilihat kalau judulnya bagus, tertarik ya. Termasuk judul-judul series juga. Series kalau kita lihat kalau judulnya bagus, kayaknya langsung tertarik. Nah, termasuk penelitian kita. Kalau kita ingin menarik judulnya, kemudian bisa diterima, misalnya ingin diterbitkan ke jurnal internasional, gitu ya judulnya memang harus menarik. Minimal judul itu menarik untuk pembimbing, iya kan? Kalau judulnya nggak menarik, pembimbing ini apaan? Nggak mau di ACC. Nah itu. Jadi judul memang gerbang utama. Teman-teman harus pilih. Ya dari jurnal-jurnal yang sudah di-download kan bisa ketahuan kalau judulnya menarik seperti apa. Kemudian yang kedua, judul perlu singkat tapi bermakna. Biasanya judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi harus disingkat-singkat padat, tapi adalah mencerminkan dari isinya. Nah, judul kamunya berbeda dengan judul novel. Meskipun sama-sama harus menarik, novel sama jurnal ilmiah, tapi ilmiah itu harus sesuai, kata-katanya baku, mencerminkan isinya, gitu ya. Kalau novel itu kan lebih bebas ya, hanya untuk sekedar menarik perhatian pembaca. Tapi kalau untuk jurnal ilmiah, selain harus menarik, tapi harus mencerminkan isinya. Nanti kadang ada judul yang ngomongnya apa, isinya berbeda. Itu ketika ujian munakosa atau ujian akhir itu bisa disuruh revisi judul. Kalau enggak revisi isi. Ya pokoknya ada revisi cuma judul ya, bukan isi. Itu. Oke, saya kira cukup untuk materi dari saya sekarang. Silakan jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, ini banyak sekali ya. Seperti biasanya kelas ini memang selalu aktif ya, saya suka bukannya. Dari yang paling depan dulu, silakan. Namanya saya lupa. Nama saya saya ingin bertanya, apabila saya ingin melakukan penelitian dengan keuangan perbankan syariah, itu metode-metode atau cara-cara yang bisa dilakukan itu bagaimana? Oke, pertanyaan yang sangat menjurus ya. Kayaknya udah siap untuk bimbingan skripsi. Oke, saya akan sedikit tunjukkan ya ke teman-teman. Jadi kalau meneliti tentang keuangan itu, kalau perusahaan yang sudah go public atau sudah menerbitkan saham, itu kita bisa download bukan di pasar modalnya, di IDX atau Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi bank syariah kebanyakan belum menerbitkan saham. Hanya ada beberapa, misalkan hanya BSI, Bank Muamalat belum, kemudian Bank Jago Syariah itu ada. Jadi sedikit, padahal kita kan membutuhkan data yang banyak. Bagaimana bank-bank lain yang tidak kita, bagaimana bank-bank lain yang mau kita teliti tapi tidak ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, salah satu caranya kalau bank syariah memang kelemahannya di situ, datanya belum ada di Bursa Efek Indonesia, tapi kita bisa ambil datanya dari OJK, karena namanya lembaga keuangan itu diawasi oleh OJK. Nah, dengan pengawasan itu, bank harus menyetorkan laporannya ke OJK secara berkala, secara bulanan, secara 3 bulanan dan 6 bulanan serta tahunan. Misalkan tadi siapa namanya? Unsa mau meneliti tentang bank umum, kan ada bank konven ya,
Nah kalau karena kita PI, jadi kita bank umum syariah. Jadi kita tinggal mau yang bulanan, bulanan atau semesteran. Nah semesteran kita tahun 2023 yang Desember ini. Nah kita pilih dulu banknya. Yang paling teman-teman kenal pasti BSI ya. Oke. Laporan dan kita mau nyari yang gambar karena mau nyari data profitnya. Biasanya yang diteliti untuk keuangan bank syariah itu yang menjadi variabel Y-nya adalah profit. Nanti variabel S-nya adalah sesuatu yang mempengaruhi profitnya itu apa saja. Nah sudah seperti ini nanti laporan keuangannya sudah ada. Ini ada yang Maret 2023, Maret 2022. Jadi setahun sebelumnya sudah ditampilkan dalam surat media. Ini pendapatannya. Nanti kalau ke bawah dia akan ketemu laba bersihnya ini 31 karena dalam juta berarti 31 juta untuk bulan Maret 2023. Nah seperti ini kita bisa mendownload dalam bentuk Excel, PDF maupun Microsoft Word. Nah ini untuk inputnya tadi kan ada 3 proses ya. Untuk inputnya yaitu ngambil datanya dari OJK, kemudian kita download data apa saja yang kita ingin ambil, misalkan asetnya, profitnya, kemudian kredit macetnya. Setelah data-data yang kita inginkan kita ambil, kemudian kita bisa proses menggunakan software SPSS seperti di mata kuliah statistika. Setelah diproses, nanti kamu bisa akan menemukan hasil dari kita. Jadi ya. Oke, terima kasih atas semua atensinya hari ini dan semangat dari teman-teman atas yang bertanya. Sampai jumpa ya, sampai di pertemuan selanjutnya. Semoga semangat selalu untuk belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.